Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Tuhan, aku bukanlah siapa-siapa dan bukanlah apa-apa. Aku hanyalah pribadi yang biasa saja dan tidak terpelajar. Maka aku sungguh bersyukur ketika dituliskan tentang kepedihan hatimu dan rasa prihatinmu yang mendalam. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Aku bersyukur ketika Engkau mengambil sikap yang sepantas dan sewajarnya ketika menemukan diriku dalam suasana hati yang diwarnai ketidakpercayaan, diwarnai oleh kedegilan. Semoga aku semakin sadar diri bahwa Engkau sungguh Allah yang mulia, Allah yang bangkit, Allah yang menampakkan diri setelah kebangkitannya. Kuat kuasa cinta, itulah yang Kau hadirkan padaku, sehingga aku tetap layak hidup di hadirat-Mu dan bersama-Mu yang bangkit dan selalu menampakkan diri. Yang pertama, memenangkan Tuhan. Bapa Suci Fransiskus mengatakan, ketidakpedulian, egoisme, perpecahan, dan kelupaan bukanlah kata-kata yang ingin kita dengarkan saat ini. Kita ingin melarang kata-kata ini selamanya. Mereka tampaknya menang ketika ketakutan dan kematian menguasai kita, yaitu ketika kita tidak membiarkan Tuhan Yesus menang dalam hati kita, dalam hidup kita. Semoga Kristus yang telah mengalahkan maut dan membuka jalan bagi kita, jalan menuju keselamatan kekal, menghilangkan kegelapan kemanusiaan kita yang menderita, dan menuntun kita ke dalam terang zaman yang mulia, hari yang tidak mengenal akhir. Yang kedua, mohon rahmat takjub dan ketakjuban akan salib Tuhan Yesus. Kehidupan Kristianiku tanpa rasa takjub menjadi menjemukan dan suram. Bagaimana aku bisa berbicara tentang sukacita bertemu Yesus, kecuali aku setiap hari kagum dan takjub dengan kasih-Nya yang memberi aku pengampunan dan harapan akan kemungkinan awal yang baru. Ketika imanku tidak lagi mengalami kekaguman, ia menjadi tumpul, ia menjadi buta terhadap keajaiban rahmat, ia tidak bisa lagi merasakan roti hidup dan mendengar firman, ia tidak bisa lagi melihat keindahan saudara-saudariku dan anugerah ciptaan. Hingga hari ini, aku mengangkat mataku untuk memandang ke salib, untuk menerima rahmat yang menakjubkan. Ketika Santo Fransiskus dari Assisi merenungkan Tuhan yang disalibkan, dia heran karena saudara-saudaranya tidak menangis. Bagaimana dengan aku? Bisakah aku tetap tergerak oleh kasih Tuhan? Apakah aku sudah kehilangan kemampuan untuk dibuat kagum oleh-Nya? Mengapa? Mungkin imanku menjadi tumpul karena kebiasaan-kebiasaan. Mungkin aku terjebak dalam penyesalanku dan tetap membiarkan diriku dilumpuhkan oleh kekecewaanku. Mungkin aku telah kehilangan kepercayaanku atau bahkan merasa tidak berharga. Tetapi
Di balik segala kemungkinan ini, terletak fakta bahwa aku tidak terbuka terhadap karunia Roh yang memberiku rahmat yang menakjubkan itu. Mari kita mulai dari ketakjuban. Marilah kita memandang Yesus di kayu salib dan berkata kepadanya, Tuhan, betapa Engkau mencintaiku, betapa berharganya aku bagimu. Marilah kita dibuat kagum oleh Yesus, sehingga kita dapat mulai hidup kembali, karena keagungan hidup tidak terletak hanya pada harta benda dan promosi, tetapi dalam menyadari bahwa kita dicintai. Inilah keagungan hidup, menemukan bahwa kita dicintai, dan kemegahan hidup justru terletak pada keindahan cinta. Di dalam Yesus yang tersalib, kita melihat Tuhan dipermalukan, yang Maha Kuasa dihina dan dibuang. Dan dengan rahmat keheranan, kita menyadari bahwa dalam menyambut mereka yang disingkirkan dan dibuang, dalam mendekati mereka yang diperlakukan buruk oleh kehidupan, kita mencintai Yesus, karena disitulah Dia. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia, dan curahkanlah dirimu kepada kami. Allah yang kekal, kerahimanmu tak terselami, dan perbendaharaan belas kasihan tiada habisnya. Pandanglah aku dengan penuh kasih sayang, perlipat gandakanlah dalam diriku kerahiman-Mu, supaya pada saat yang sulit aku jangan putus asa atau patah semangat, melainkan dengan penuh harapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang suci, yang adalah kasih dan belas kasihan semata-mata. Amin. Doa kepada Santo Yusuf, pelindung dan penjaga gereja. Terberkatilah Santo Yusuf yang senantiasa berjaga-jaga bagi keluarga kudus, baik pada saat pengungsian ke Mesir maupun dalam hidup sehari-hari di Nazaret. Kami mohon kepadamu supaya dalam masa sulit Engkau senantiasa melindungi gereja dari pencobaan-pencobaan yang dapat menjauhkan gereja dari kesetiaan akan Injil, dan melindungi umat beriman, supaya kami senantiasa setia kepada Kristus dan membawa kegembiraan iman bagi mereka yang ada di sekitar kami. Santo Yusuf, uruslah keperluan-keperluan kami. Santo Yusuf, syukur atas bantuan-Mu. Santo Yusuf, doakanlah kami. Berkatilah kami selalu, ya Tuhan yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.